Saya Rizky Kirana Putri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas A semester 5, dengan NIM 2011-30005. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit tentang bentuk-bentuk dari badan usaha, yang dimana sebagai penugasan dari ujian tengah semester mata kuliah hukum bisnis. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Badan usaha menurut Zaini Ashhadi dalam bukunya yang berjudul Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaan Indonesia mengatakan bahwa badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, dari definisi tersebut, kadang-kala seseorang menyamaratakan antara badan usaha dengan perusahaan, padahal kenyataannya adalah berbeda. Lalu apa sih yang membedakan antara perusahaan dengan badan usaha itu sendiri? Antara badan usaha dengan perusahaan, yang pertama adalah kalau badan usaha adalah lembaga yang merupakan kesatuan yuridis formal, sedangkan perusahaan adalah suatu tempat terjadinya teknis produksi. Nah, dilihat dari tujuannya, badan usaha ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Lalu, untuk perusahaan, tujuannya adalah untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya untuk diproduksikan. Nah, dilihat dari sifatnya nih, untuk badan usaha ini lebih bersifat resmi atau formal ya, yang biasanya ditandai dengan adanya akta pendirian dari badan usaha itu sendiri. Nah, untuk sifatnya perusahaan ini lebih kepada bisa resmi maupun tidak resmi. Nah, hal itu bisa ditandai dengan kegiatannya dan produksinya. Lalu untuk contoh, perbedaan antara badan usaha dalam sisi contoh itu, kalau badan usaha contohnya misalnya ada CV, ada firma, ada PT, dan lain sebagainya. Lalu untuk perusahaan itu sendiri, contohnya misalkan berupa pabrik, restoran, toko, dan lain sebagainya. Nah, setelah membahas tentang perbedaan antara perusahaan dengan badan usaha, mari kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu mengenai bentuk-bentuk dari badan usaha itu sendiri. Nah, bentuk dari badan usaha itu sendiri terdiri dari 3 macam bentuk. Yang pertama adalah BUMN, yaitu badan usaha milik negara. Yang kedua yaitu BUMS, badan usaha milik swasta. Yang ketiga adalah koperasi. Untuk yang pertama akan kita bahas adalah BUMN. Badan usaha milik negara atau yang biasa kita singkat dengan BUMN. BUMN ini merupakan badan usaha yang didirikan atas nama negara yang kepemilikan serta pemodalannya didanai langsung oleh pemerintah, baik secara sebagian maupun secara keseluruhan. Dan apa sih tujuan didirikannya BUMN ini? Nah, jadi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 mengatakan bahwa tujuan dan maksud adanya BUMN ini yang pertama adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua yaitu mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang maupun jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat yaitu menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Jadi, dalam BUMN ini terdiri dari 3 macam bentuk. Yang pertama adalah Perjan, yang kedua adalah Perum, dan yang ketiga adalah Persero. Nah, untuk Perjan ini sendiri merupakan perusahaan jawatan yang dimana sebagian besar modalnya berasal dari negara yang permodalannya itu ditetapkan oleh APBN.
Dan untuk kegiatan utama dari perjan ini sendiri adalah berfokus pada pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk contoh perjan ini adalah salah satunya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu adalah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau biasa kita kenal dengan RSCM. Pada tanggal 19 November tahun 1919 sampai dengan sekarang. Nah, selanjutnya contoh lain yaitu dalam bidang informasi dan telekomunikasi, yaitu ada TVRI atau Televisi Republik Indonesia. TVRI merupakan jaringan televisi publik berskala nasional di Indonesia. TVRI berstatus sebagai lembaga penyiaran publik bersama dengan Radio Republik Indonesia atau RRI yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. TVRI ini merupakan jaringan televisi pertama di Indonesia yang mulai mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah Perum atau perusahaan umum. Nah, perusahaan ini masih di bawah kepemilikan negara atau pemerintah, yang dimana perusahaan ini tidak hanya berfokuskan kepada pelayanan terhadap masyarakat, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara. Nah, salah satu contoh dari perusahaan umum ini yaitu adalah perusahaan Damri. Perusahaan umum Damri yang awalnya bernamakan Jawatan Angkutan Umum Republik Indonesia yang kemudian dirubah menjadi perusahaan umum. Nah, Damri ini merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang transportasi darat. Dengan sampai saat ini tetap konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa angkutan penumpang dan barang dengan menggunakan bus atau truk. Nah, kemudian yang ketiga adalah Persero. Nah, hampir sama dengan Perjan dan Perum, yaitu di mana perusahaan tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, namun juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di dalam Persero ini antara kekayaan negara dengan saham-saham itu dipisah, sehingga perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas langsung dari negara. Nah, untuk contoh dari PT BUMN ini salah satunya yaitu ada dalam bidang jasa pariwisata dan pendukung, yaitu ada dari PT Garuda Indonesia. Kemudian dalam klaster telekomunikasi dan media yaitu ada PT Telkom. Dan yang ketiga yaitu dalam klaster energi minyak dan gas yaitu PT Pertamina. Nah, berikutnya bentuk-bentuk dari badan usaha yang kedua yaitu adalah BUMS atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, BUMS ini merupakan badan usaha yang didirikan dan dimodalkan atas kepemilikan seseorang atau sekelompok orang. Nah, BUMS ini juga diatur dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, berdasarkan hukumnya, BUMS ini dibedakan menjadi 5 macam perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan persekutuan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan juga yayasan. Untuk yang pertama kali akan kita bahas yaitu adalah perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan merupakan perusahaan yang hak kepemilikannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, perusahaan ini biasanya terbentuk karena adanya minat usaha yang sama serta keahlian dari masing-masing pihaknya yang sama. Nah, misalkan contohnya adalah perusahaan advokat atau perusahaan pengacara. Yang kedua yaitu ada firma. Nah, firma ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang dimana masing-masing dari anggotanya bertanggung jawab secara penuh atas perusahaan tersebut. Nah, untuk modalnya, firma ini modalnya berasal dari anggota pendirinya, dan untuk keuntungannya, keuntungan tersebut akan dibagi kepada seluruh anggota dengan pembandingan sesuai akta pendirian. Nah, untuk firma ini sendiri terbagi lagi menjadi 4 jenis firma. Untuk yang pertama yaitu adalah firma dagang. Nah, firma dagang ini adalah badan usaha yang bergerak dalam industri perdagangan. Misalnya di Indonesia ada perusahaan Nike, perusahaan Converse, perusahaan Diadora, dan lain sebagainya.
Nah, untuk jenis yang kedua yaitu adalah firma non-dagang atau jasa. Dalam artian firma ini bergerak dalam bidang usaha dalam perindustrian jasa. Misalnya di Indonesia itu ada firma hukum, firma akuntansi, konsultan bisnis, konsultan manajemen, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu ada firma terbatas, yang dimana para anggotanya memiliki kekuasaan terbatas dalam menjalankan perusahaan. Nah, di Indonesia sendiri contohnya misalnya ada firma Indo Internity, firma multi marketing, firma penghuni luhur, dan lain sebagainya. Untuk jenis yang keempat yaitu ada firma umum. Nah, firma umum ini yang dimana semua anggotanya di dalamnya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Nah, contohnya misalnya ada beberapa pengusaha membuat kesepakatan kongsi dalam bentuk firma untuk memperluas usahanya. Nah, kemudian untuk jenis badan usaha yang ketiga ada CV atau persekutuan komanditer. Nah, CV ini merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Nah, di dalam CV ini terdapat dua golongan. Golongan yang pertama yaitu ada sekutu aktif dan golongan yang kedua adalah sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini adalah merupakan anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional perusahaan tersebut dan utang-utang perusahaan juga. Nah, untuk sekutu pasif ini lebih kepada anggota yang hanya berfokus kepada penanaman modalnya saja sehingga tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Jadi dalam sekutu pasif ini lebih bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanamkan. Nah, kemudian yang terakhir ada yayasan. Yayasan ini bisa diartikan sebagai badan hukum yang memiliki maksud dengan tujuan juga dengan berbagai macam sifat. Misalnya seperti bersifat sosial, bersifat kemanusiaan, dan juga bersifat keagamaan. Kemudian yayasan ini terbagi menjadi 3 bidang. Untuk yang pertama yaitu adalah bidang sosial. Nah, bidang sosial ini dalam artian berarti yayasan ini bergerak atau melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Nah, yayasan ini bergerak dalam berbagai lembaga sosial baik formal maupun informal. Nah, contoh ya dari yayasan dalam bidang sosial ini misalnya pembentukan yayasan panti jompo, rumah sakit, klinik, panti asuhan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu adalah bidang kemanusiaan. Dalam bidang kemanusiaan ini, yayasan tersebut akan memberikan bantuan donasi atau kepedulian terhadap berbagai aksi kemanusiaan. Misalnya memberikan bantuan untuk korban bencana alam, korban yang kekurangan finansial, ataupun seseorang yang tidak mempunyai rumah tempat tinggalnya. Nah, kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang keagamaan. Dalam artian berarti yayasan ini adalah biasanya bergerak dalam bidang kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Misalnya dengan pembangunan rumah ibadah maupun kegiatan dari ibadah keagamaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah bentuk badan usaha yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi diambil dari kata cooperation dalam bahasa Inggris yang artinya adalah kerjasama. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Muhammad Hatta yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan juga asas gotong royong.